Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 70. Cerita Caca. Di sebuah restoran mewah, kini Arlan sedang duduk manis dengan seorang gadis cantik yang baru ia kenal beberapa bulan lalu. Ia adalah kencan pertama Arlan selama hidupnya. Ya, Arlan tidak pernah memiliki kekasih, baru menyukai seseorang. Sudah diserobot duluan oleh kedua sahabatnya. "Kamu cantik banget malam ini," ucap Arlan basa-basi memuji kecantikan gadis ciliknya. Arlan bisa aja," ujar gadis itu, malu-malu. "Kamu mau pesan apa?" tanya Arlan lembut. Samain aja sama AA," katanya. Arlan pun memesankan beberapa menu yang disukai gadisnya. Meskipun ia baru kali ini berkencan dengan gadis itu, namun mereka sering chatting bersama dan bertukar kabar, juga biodata masing-masing. Saat sedang asik menikmati makan malamnya, tiba-tiba mereka mendengar suara pekikan dari gadis lain yang sangat mengganggu. "Wah, ada yang lagi ngedate nih. Gak ajak-ajak," ujarnya langsung duduk aja tanpa disuruh. "Caca," geram gadis itu saat melihat sahabatnya tiba-tiba datang dan mengacaukan dinernya. "Gak usah malu-malu, Han. Sikat aja kalau emang suka. Daripada chattingan, tawa-tawa gak jelas," ucap Caca menyomot kentang goreng di depannya. "Dan buat Om, Bang atau Kakak, apalah itu. Kalau emang suka sama sahabat saya, langsung tembak sebelum keduluan sama si Jalu," kata Caca lagi. "Siapa Jalu?" tanya Arlan dan Hana bersamaan. "Itu, yang kemarin nembak lo di parkiran kampus," ucap Caca lagi, mengingat kemarin ada seorang cowok dengan rambut jabrik warna merah menembak Hana di parkiran kampus. "Siapa, Han?" tanya Arlan memicingkan matanya. "Hana juga nggak tahu," jawab Hana jujur. Memang Hana tidak mengenalnya. "Udah ah, gue mau cabut dulu. Thanks ya makanannya," ucap Caca, lalu langsung pergi begitu saja. "Maaf ya, temen Hana emang kayak jelangkung. Datang dan pergi tiba-tiba," decak Hana sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Arlan menggenggam tangan Hana dengan lembut. Ucapan Caca membuat pikirannya terbang kemana-mana. Ia takut gagal kembali. "Han," panggil Arlan dengan lembut. "Iya, jawab Hana tiba-tiba kikuk dan gugup. "Kamu kan sendiri. Aku juga sendiri. Gimana kalau kita pacaran?" tanya Arlan to the point, membuat Hana melongo. Nembah Hana?" tanya Hana memastikan. "Iya, tidak tahu bagaimana cara menembak cewek dengan romantis. Karena ini kali pertama ngelakuinnya. Andai tadi temen kamu gak bilang begitu, mungkin masih bisa gladi resik dulu. Belajar sama YouTube. Tapi karena temen kamu bilangnya dadakan begitu, jadi bingung harus ngomongnya gimana.
jelas Arlan, panjang lebar. Hana, maukah kamu jadi pacarku? Kalau Tuhan mentakdirkan, aku ingin serius dengan hubungan kita nanti dan membawa kamu ke pelaminan. Ucap Arlan. Pipi Hana memerah, dan ia mengulum senyumnya. Jangan tanyakan bagaimana keadaan jantung keduanya. Sepertinya jantung mereka berdua itu sedang tidak baik-baik saja, karena jantungnya berpacu dengan sangat kencang. Hana tidak bisa menjawab dengan kata-kata lagi. Ia hanya menganggukkan kepalanya sambil menunduk. Terlihat begitu menggemaskan di mata Arlan. Arlan pun memetik sebuah tanaman yang dijadikan hiasan di meja. Lalu ia membulatkannya dan menjadikannya cincin. Arlan pun menyematkan cincin dari tanaman itu ke jari manis Hana. Untuk saat ini, Aa nggak punya cincinnya, karena Aa belum nyiapin. Jadi pakai ini dulu aja ya. Ucap Arlan. Besok Aa akan siapin yang aslinya. Arlan mengecup manis tangan Hana, membuat pipi Hana semakin merona karena Arlan. Saat adegan romantis berlangsung, tiba-tiba Hana dan Arlan mendengar suara kegaduhan di luar restoran. Awalnya mereka hanya cuek, namun saat Hana mendengar suara teriakan seseorang yang ia kenal, ia pun segera berlari mencari sumber suara itu, disusul oleh Arlan di belakangnya. "Caca!" teriak Hana, dan langsung berlari menuju ke arah Caca sambil menangis. Hana dan Arlan segera membawa Caca ke rumah sakit untuk segera dapat pertolongan. Sepanjang perjalanan, Hana hanya menangis di samping Arlan yang memegang kemudi. Ia tidak menyangka bahwa sahabatnya bisa memiliki keluarga seperti itu. Flashback on. Caca, nanti ikut mama ke JF Resto. Ucap mama Caca. Ada apa mah? Tumben mama ngajak Caca. Tanya Caca malas. Mama akan mengenalkan kamu dengan anak teman bisnis mama. What? Gak mau. Caca gak mau. Mau gak mau, kamu harus mau. Kenapa harus Caca, mah? Kenapa bukan Kak Leona saja? Dia kan lebih tua dari Caca. Kenapa mesti Caca? Kakak kamu sudah punya pacar. Caca juga sudah punya pacar. Hahaha, mama gak percaya. Pokoknya kamu harus ikut mama. Titik. Sepergi mamanya, Caca menghampiri Leona yang berada di kamarnya. Kenapa kak? Tanya Caca menahan kesal saat melihat Leona sedang bersantai dengan cutek-cuteknya. Kenapa apanya? Tanya Leona santai. Kenapa harus aku? Karena cuma lo yang pantes. Cibir Leona. Udahlah, terima aja. Dia baik kok. Duitnya banyak pula. Gue gak butuh duit, kak. Pekik Caca. Hahaha. Basi tau gak mulut lo? Udahlah, sana-sana pergi dari kamar gue. Leona mengusir Caca agar keluar dari kamarnya. Leona, Faris ayah Caca, dan Lana, mama Caca,
berangkat duluan dengan menggunakan mobil. Sedangkan Caca lebih memilih menggunakan motornya. Iya, sedari kecil Caca sudah dibeda-bedakan oleh sang mamanya. Lana selalu menyanjung-nyanjung Leona daripada Caca. Saat Caca tiba di JF Resto, Caca melihat Hana dan Arlan sedang menikmati dinernya. Karena ia malas menemui anak teman orang tuanya, akhirnya ia memilih bergabung dengan Hana dan Arlan, meskipun harus membuat temannya jengkel. Setelah beberapa saat, Caca pun memilih pergi dari meja Hana dan Arlan. Ia memilih pulang, namun sialnya, saat sampai di depan resto, Caca malah bertemu Leona yang sedang menggandeng kekasihnya. "Oh, hai adikku tersayang," sapa Leona halus dan lembut kayak tahu susu. Caca tidak menjawab. Ia memilih pergi begitu saja. Namun tangannya dicekal oleh Leona. "Lo pasti belum ketemu kan sama anak temen papa?" tanya Leona. "Gak perlu, gue gak mau," ucap Caca menarik tangannya lagi. Namun Leona menahannya dengan kuat. "Lo harus mau. Ayo gue anter," kata Leona dengan senyum semiknya. "Gak mau. Lepasin gue, Kak. Lepasin," pekik Caca memberontak. Namun Leona tak mau kalah. Ia juga terus menarik tangan Caca. Hingga mereka terjadi tarik-menarik. Sedangkan Johan, kekasih Leona, bingung harus bagaimana melerai mereka berdua. "Ayo ikut gue," ucap Leona menarik terus tangan Caca. "Gak mau. Lepasin gue. Gue mau pergi. Gue gak mau," teriaknya lagi. Hingga membuat orang berbisik melihat mereka berdua bertengkar dan dilerai oleh satu pria. Mereka mengira bahwa Leona dan Caca sedang berebut pacar. Hingga akhirnya Caca tak sengaja mendorong Leona hingga ia terjerembab ke tanah, bertepatan dengan Lana yang keluar dari restoran untuk mencari keberadaannya. "Caca, apa yang kamu lakukan sama kakak kamu, ah?" teriak Lana tidak terima. Leona didorong hingga jatuh seperti itu. "Mah, aku tidak sengaja, Mah," jawab Caca jujur. Namun Leona lebih pintar berakting di depan Lana. "Mama, sakit banget. Lutut Leona berdarah," ujar Leona memegang lututnya yang sedikit berdarah. "Kamu itu memang anak tidak tahu diri ya. Dasar anak tidak tahu diuntung," pekik Lana menjambak rambut Caca. "Mama, kenapa selalu pilih kasih sih sama aku dan Kak Leona? Aku kan juga anak Mama. Kenapa Mama selalu lebih percaya dan mementingkan kakak daripada Caca, Mah? Kenapa?" teriak Caca menangis. "Karena kamu itu anak pembawa," ucap Lana penuh penekanan. "Tapi aku juga anak Mama. Mama gak bisa kayak gini ke Caca. Bukan mau Caca kalau Caca bawa," teriaknya lagi sambil menangis. "Kamu itu benar-benar anak tidak tahu diri ya. Tidak tahu terima kasih. Dari tadi kami sudah menunggu kamu di dalam, tapi ternyata
Kamu malah di sini menyiksa kakak kamu. Pekik Lana lagi. Caca nggak ada niat sama sekali buat nyakitin kakak. Caca juga sayang sama kakak. Gak mungkin Caca mau nyelakain kakak mah, ujar Caca. Bohong mah. Tadi Caca sengaja dorong Leona agar Leona jatuh mah. Caca cemburu dan marah karena mama lebih sayang sama Leona, ujar Leona mengompori Lana. Lana mendorong tubuh Caca hingga membuatnya terjerembab ke belakang, bertepatan dengan mobil yang baru memasuki kawasan resto. Ah! Teriak Caca kencang, membuat seluruh orang yang berada di dalam restoran berhambur keluar, termasuk Faris dan rekan kerjanya. Bruk! Tubuh Caca sedikit terpental. Untung saja mobil itu berjalan pelan. Andai laju sedikit lagi, pasti tubuh Caca akan terpental jauh dan membuat luka semakin parah. Flashback off. Bersambung.